dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa dzikrillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia serta taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat diberikan nikmat karunia yang paling terbesar kepada kita sebagai umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam sampai pada kesempatan ini kita masih dapat merasakan perjuangan beliau. Manusia biasa namun terlahir sungguh luar biasa. Ya, pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang hasil makalah kami yang kami tayangkan ke dalam slide. Slide pertama adalah pembuka dan slide kedua adalah item-item yang pertama kami akan bahas. Pertama, nama kelompok. Nama kelompok 1 yang pertama Kabul Sutoko, yang kedua Silwan, saya sendiri, yang ketiga Sian Sulpianti, yang keempat Darniati Polingai. Lanjut kepada SKKD, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Siswa dapat memahami pengertian media, tujuan media, manfaat media, sumber dan alat peragam media pembelajaran. Yang ketiga, indikator. Indikator, siswa dapat menjelaskan pengertian media pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tujuan media pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat media pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan alat-alat peragam pembelajaran. Sekarang tujuan. Tujuan yang pertama untuk mengetahui pengertian media pembelajaran. Yang kedua untuk mengetahui tujuan, manfaat, serta peran media pembelajaran. Yang ketiga untuk mengetahui sumber dan alat peragam pembelajaran. Yang item yang kelima, materi, yang akan dipaparkan oleh saudara saya, yaitu Kabul Sutoko. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Pertama, mengenai pengertian media pembelajaran. Seperti yang secara umum, media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Sedangkan menurut National Education Association pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk juga teknologi perangkat keras. Kita bisa lihat contoh gambarnya. Di sini ada media cetak, misalnya dalam bentuk buku. Kemudian ada media komputer dan perangkat keras. Kemudian ada media pandang dengar. Itulah tadi contoh-contoh dari media. Kemudian kita masuk ke sub berikutnya mengenai yaitu beberapa jenis-jenis media. Di sini kita menjelaskan ada beberapa jenis media pembelajaran. Di antaranya adalah media visual, itu yang mencakup seperti grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik dan lain sebagainya. Kemudian media audial. Di sini seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa dan sejenisnya. Yang ketiga adalah project still media, meliputi slide, overhead projector atau yang biasa disebut dengan OHP, kemudian infocus dan yang sejenisnya. Kemudian yang keempat adalah project motion media, seperti film, televisi, video baik itu berupa VCD, DVD maupun VTR, dan yang terakhir adalah yang itu komputer dan sejenisnya. Kemudian kita lanjut ke tujuan dari penggunaan media pembelajaran itu sendiri. Jadi tujuan penggunaan media pembelajaran sangat diperlukan kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Di sini media pembelajaran juga sangat membantu dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri.
Kemudian manfaat dari media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki banyak sekali manfaat, tapi yang paling utama adalah agar pembelajaran itu lebih cepat segera bersesuaian dengan antara di dalam kelas dan di luar kelas. Media pembelajaran memungkinkan mengajar lebih sistematis, teratur, serta lebih efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya adalah sumber dan alat peraga pembelajaran. Yang pertama adalah sumber. Sumber yaitu semua sarana, baik berupa data, orang, wujud tertentu, ataupun wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, ini adalah contoh-contoh dari sumber. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah diagram. Dan yang terakhir adalah alat dan bahan. Misalnya globe dan atlas. Kemudian kita lanjut. Di alat peraga pembelajaran. Alat peraga atau alat bantu lebih sering disebut dengan alat peraga karena berfungsi untuk membantu dalam proses pendidikan dan pengajaran. Kita bisa lihat contohnya yaitu papan tulis, kemudian anatomi tubuh manusia, kemudian di sini ada peta dan globe, kemudian ada bangun ruang. Evaluasi. Di evaluasi ini dari 5 pertanyaan yang kami tuliskan, masing-masing pertanyaan kami berikan skor 20. Jadi apabila jawabannya semua benar, maka akan mendapatkan 100 poin. Akan tetapi, jika salah satu dari 5 pertanyaan ada yang salah, kami kurangi 20 poin dari 100 poin yang akan dikumpulkan. Ini dia contoh dari pertanyaannya. Misalnya, soal yang pertama, secara umum alat bantu proses belajar mengajar segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan ataupun keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar adalah pengertian dari. Misalnya kita jawab A, media pembelajaran. Karena benar kita akan mendapatkan 20 poin. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, di bawah ini adalah sumber dan alat peraga pembelajaran kecuali, misalnya kita jawab D. Karena jawabannya betul, kita akan mendapatkan 20 poin lagi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, di bawah ini beberapa contoh alat peraga yang dapat digunakan dalam mengajar kecuali, misalnya kita jawab B. Karena betul, kita mendapatkan 20 poin lagi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, di bawah ini adalah manfaat media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar kecuali. Di sini misalnya kita menjawab C, media pembelajaran dapat menarik banyak kesulitan yang membantu siswa untuk mengerti dan tidak mempunyai banyak solusi. Nah, di sini misalnya jawabannya benar, maka dapat 20 poin lagi. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, menurut Sadiman dan kawan-kawan, tahun 2002, halaman 16, media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera adalah. Di sini misalnya kita menjawab A, objek yang. Nah, karena semua jawabannya kita benar, maka kita mendapatkan 100 poin. Kemudian di sini ini kita masuk di hal yang terakhir, yaitu referensi atau sumber dari pembahasan kami tadi. Di sini ada di antaranya kita mengambil kutipan dari
As.S. Muhyiddin pada tahun 2002 dalam bukunya itu analisa kebutuhan sumber informasi dan sumber belajar. Bahan diklat e-learning Provinsi Banten tahun 2001, Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kemudian buku dari Asep Heri Hermawan pada tahun 2001, yaitu Sumber Belajar. Bahan diklat e-learning Provinsi Banten tahun 2001, Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kemudian yang ketiga adalah Gerald S. Vernom dan Donald P. Ely pada tahun 1971, Teaching dan Media, Systematic Approach New Jersey, Pretik halaman Ehal Company. Kemudian di sini juga kita mengambil buku dari Depdiknas Provinsi Banten tahun 2002, yaitu Pelatihan Guru Kelas Sekolah Dasar Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dan kita juga mengutip buku dari Santoso S. Hamid Joyo dalam Denny Dermawan pada tahun 2001, Computer Mediated Communication dalam meningkatkan kualitas output SDM di Flat PT Telkom Bandung Pasca Sarjana Unpad. Kemudian kita juga mengambil buku dari Sudirman dan kawan-kawan pada tahun 1991, yaitu buku Ilmu Pendidikan, diterbitkan di Bandung, Remaja Prosdakarya. Kemudian yang terakhir kita mengutip dari buku Trick Steel tahun 1995 tentang Communication Design in Visual Communication di London, Bosworth. Kemudian selanjutnya, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan bila ada banyak kekurangannya itu datangnya dari kami sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.